Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kembali kita akan melihat bagian Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 yang menceritakan dua kelompok antara orang kaya yang memberikan persembahan dan janda miskin yang memberikan persembahan. Kemarin kita belajar bahwa hanya dengan memberilah kita punya kedudukan yang sama. Bahwa memberi itu tidak harus menunggu kita berlimpah atau kaya. Tapi siapapun bisa memberi, baik yang kaya maupun yang miskin. Hari ini kita akan belajar dari perikop yang sama, bahwa di situ kita bisa belajar. Yang kedua, kita belajar bahwa saat kita memberi, termasuk memberikan persembahan di gereja, persembahan untuk Tuhan, maka yang kedua yang bisa kita tarik pelajaran bahwa orang yang kaya tidak merasa memberi lebih. Tetapi orang yang miskin pun tidak juga merasa minder untuk memberi. Karena sekali lagi, di hadapan Tuhan Yesus, memberi itu bukan besar atau kecilnya. Bukan nominalnya jutaan atau nominalnya ribuan. Tetapi baik orang kaya maupun janda miskin, bagi Yesus tetap punya hak untuk mempersembahkan yang terbaik. Dan yang berikutnya, kita juga belajar kenapa Injil Lukas menceritakan tentang apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus di bait Allah, tentang orang-orang yang memberikan persembahan. Yang ketiga, kita belajar bahwa kalau kita merasa kurang atau kita hidup di dalam garis kemiskinan, justru Yesus mengingatkan supaya kita tidak punya mental menjadi peminta-minta. Tidak punya mental untuk selalu dibelas kasihani. Belajarlah dari janda yang miskin ini. Janda miskin di masyarakat bukan hanya miskin, tetapi sama sekali tidak diperhitungkan. Masyarakat kelas 2, tapi toh dia justru bisa memberikan seluruh nafkahnya hari itu untuk persembahan kepada Tuhan. Jadi Yesus ingin mengingatkan, bagi kita yang kaya, jangan merasa kita sudah memberikan terlalu banyak, terlalu besar bagi Tuhan. Tetapi bagi yang miskin, janganlah kita punya mental yang begitu mindernya sampai kita mengasihi diri sendiri, sampai kita tidak layak untuk merasa tidak layak untuk memberikan persembahan. Dan yang terakhir, jangan sampai kita yang berkekurangan punya mental untuk selalu dikasihani. Orang yang berkekurangan, justru ketika dia mampu memberi dari kekurangan, justru itu mulia di hadapan Yesus. Orang yang memberi dari kekurangannya justru adalah orang yang menurut Yesus, orang yang paling berbahagia. Selamat bermurah hati, selamat belajar mempersembahkan dengan persembahan yang terbaik. Siapapun saudara, apapun posisi strata sosial saudara, mari bersama-sama kita belajar memberi persembahan yang terbaik. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan kita, Yesus Kristus, yang lebih dulu memberikan segalanya, hidupnya untuk saudara dan saya. Selamat memberi, Tuhan memberkati.